Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rindi Maulana Putra dari kelas 11 TKJ2. Ingin mempresentasikan materi DHCP server dari mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan. Baik, DHCP server adalah Dynamic Host Configuration Protocol. Jadi inti dari DHCP server adalah mengkonfigurasikan protokol secara otomatis. Berikutnya pengertian DHCP server. DHCP server adalah salah satu protokol pada jaringan komputer yang dapat memberikan atau meminjamkan IP address terhadap host yang berada dalam satu jaringan secara otomatis. Dalam sebuah jaringan lokal yang tidak menggunakan DHCP, memberikan konfigurasi terkait pengalamatan komputer atau host harus dilakukan secara manual. Jadi jika kita menggunakan DHCP server, kita tidak perlu lagi mengotak-atik mengisi IP address pada PC klien. Jadi sekali kita konekkan ke server, dia langsung mendapatkan IP address. Berikutnya pengertian DHCP server dan klien. DHCP server adalah suatu perangkat engine yang menyediakan penyewaan alamat IP address, DNS, default gateway, dan berbagai informasi TCP/IP untuk komputer klien yang memintanya. DHCP client adalah satu perangkat klien yang mengoperasikan perangkat lunak software klien DHCP yang tersinkronisasi dengan DHCP server untuk menerima alamat IP address dan lain secara otomatis. Jadi DHCP server adalah yang memberikan IP address, kalau DHCP client yang menerima dan memproses DHCP server tadi. Jadi DHCP server dan DHCP client ini saling tersinkronisasikan. Berikutnya fungsi DHCP scope berfungsi sebagai kumpulan alamat IP address yang bisa disewakan kepada DHCP client. Jadi DHCP scope adalah sekumpulan IP address. Misalnya suatu server DHCP memberikan 15 IP address, maka kumpulan IP address tersebut berada di DHCP scope. Kemudian DHCP list berfungsi sebagai periode waktu penyewaan alamat IP address oleh DHCP client kepada DHCP server. Jadi DHCP list berfungsi sebagai periode waktu, jadi pewaktu lah, misalnya waktu lamanya terkoneksi dengan IP address tersebut. Berikutnya DHCP option berfungsi sebagai menu tambahan untuk DHCP client dari DHCP server yang berisikan alamat IP address dan subnet jaringan. Jadi DHCP option sebagai menu tambahan untuk DHCP client. Jadi DHCP client bisa melihat IP address dan subnet jaringan. Fungsi DHCP secara umum. DHCP digunakan untuk memberikan penyewaan IP address secara otomatis kepada komputer klien yang tersambung jaringan dengan server. Jadi DHCP digunakan untuk memberikan penyewaan IP address secara otomatis. Kemudian DHCP digunakan network administrator dalam pengelolaan jaringan komputer dan pengalamatan IP address secara otomatis dalam sekali kerja. Jadi dalam sekali kerja maksudnya sekali kita koneksikan, kita akan langsung mendapatkan IP address secara otomatis tanpa kita harus melakukan pengalamatan manual. Kemudian DHCP server memiliki keuntungan bisa memberikan layanan sewa IP address dinamis maupun statis. Terus DHCP mempercepat kinerja komputer klien dalam proses pengiriman atau pengolahan data. Nah, ini jelas sekali karena DHCP, kalau kita menggunakan DHCP, kita tidak perlu repot-repot mengkonfigurasikan IP address, subnet mask, dan lain-lain sebagainya. Kita hanya perlu mengkoneksikan sekali, kita langsung mendapatkan IP address dan subnet mask dan lain-lain
secara otomatis. Berikutnya cara kerja DHCP. Yang pertama, IP list request. Tahap pertama ini merupakan tahap di mana klien dalam jaringan meminta IP address dia pada DHCP server. Jadi ini DHCP merequest meminta IP address kepada DHCP server. Terus tahap kedua, DHCP server mendengar broadcast dari klien yang baru terhubung dalam jaringan tadi, kemudian DHCP server memberikan penawaran terhadap klien tersebut berupa IP address. Jadi DHCP server menerima requestan dari DHCP klien tadi, lalu DHCP server menawarkan IP address yang tersedia kepada DHCP klien. Tahap ketiga, IP list selection. Setelah diberi penawaran oleh DHCP server, klien yang merequest tadi menyetujui penawaran yang diberikan oleh DHCP server. Klien memberikan pesan DHCP server yang isinya adalah meminta agar DHCP server meminjamkan salah satu IP address tersedia dalam DHCP pool yang memilikinya. DHCP pool merupakan range IP address yang bisa digunakan oleh host yang terhubung dengannya. Tahap keempat, IP list acknowledge. Tahap terakhir ini, DHCP server akan merespon pesan dari klien dengan mengirimkan paket acknowledge yang berupa IP address dan informasi lainnya yang dibutuhkan. Jadi tahap terakhir, setelah klien mengirimkan pesan, DHCP server merespon pesan dari klien dengan pengiriman paket acknowledge. Ini seperti IP address, subnet mask, default gateway, DNS dan lain-lain sebagainya. Jadi klien tadi sudah diberi paket acknowledge tersebut. Untuk lebih mudah memahaminya, pada saat komputer klien dihubungkan ke jaringan komputer tersebut akan merequest IP ke DHCP server. DHCP server menjawab dengan memberikan informasi terkait IP address termasuk subnet mask, gateway, DNS dan lainnya ke komputer klien. Setelah meminjamkan IP, DHCP server akan mencoret IP tersebut dalam daftar pool yang dia miliki dan menandakan bahwa IP tersebut sudah dipinjamkan ke salah satu klien. Jadi setelah kita mendapatkan IP address dari DHCP server, IP address tersebut akan dicoret di daftar pool DHCP server tersebut dan menandai sebagai sudah terpakai dan tidak bisa dipakai oleh klien lain. Namun jika daftar IP pool sudah tidak ada nomor IP yang tersedia, maka klien tidak akan mendapatkan nomor IP dari DHCP server. Dengan demikian, klien tidak akan pernah bisa terhubung ke jaringan tersebut. Jika DHCP server menyediakan 5 IP address dan semua kelimanya tersebut sudah terpakai, maka yang keenam tidak bisa ikut terhubung ke jaringan tersebut. Pemakaian IP address pada klien dinyatakan telah selesai, dan jika klien tidak melakukan request ulang, maka nomor IP address akan dikembalikan kepada DHCP server yang menginginkannya. Jadi setelah kita menggunakan IP address, terus kita unconnect dari server, maka IP address tersebut akan dikembalikan kepada DHCP dan IP address tersebut sudah bisa digunakan oleh pengguna yang lain yang ingin connect ke DHCP kepada server tersebut. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.